Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu sistem informasi persediaan obat klinik kampus. Oke, next. Latar belakang. Latar belakang ini ada pengelolaan stok obat di klinik kampus masih dilakukan secara manual, sehingga sering muncul masalah seperti data yang tidak sinkron, stok obat yang sulit dicek, dan pembuatan laporan yang memakan waktu. Nah, hal ini membuat proses kerja petugas menjadi kurang efektif. Karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mencatat dan memantau stok obat agar pengelolaannya menjadi lebih mudah. Next. Nah, kita bisa lihat di sini ada flowchart. Nah, di karena ada gambarnya, di mana flowchart ini menunjukkan alur sistem mulai dari login hingga selesai. Nah, setelah pengguna berhasil login, ia masuk ke halaman utama dan dapat memilih menu. Dari menu tersebut ada data obat, stok masuk, stok keluar, dan laporan. Nah, di setiap menu akan memproses permintaan, yaitu ada memperbarui data dan menyimpannya ke dalam database. Nah, jika memilih menu laporan, sistem menampilkan dan bisa mencetak laporan sesuai periode yang dipilih. Nah, semua periode yang semua periode eh semua proses berakhir pada langkah selesai dari mulai sampai selesai. Selanjutnya ada rancangan use case diagram. Nah, use case diagram ini menantang guna atau aktor dan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem, serta digunakan sebagai langkah awal untuk memahami kebutuhan dan batasan sistem. Serta ada kelebihan dari usage diagram. Pertama, mudah dimengerti semua pihak. Yang kedua, ada menjelaskan fungsi sistem secara sederhana. Terus yang terakhir ada memperlihatkan interaksi aktor dengan sistem. Nah, kekurangannya. Kekurangan dari use case diagram sendiri itu ada tidak dapat menampilkan detail proses di dalam sistem, terus tidak menjelaskan alur data dan kurang efektif untuk sistem yang sangat kompleks. Nextnya ada use case diagram, bisa dilihat di kanan ada gambar use case diagramnya. Ya, aktornya itu ada staff klinik. Nah, di mana staff klinik ini mempunyai fitur-fitur atau use case dalam diagram. Yang pertama ada fitur utama sistem, terus yang kedua ada login, yang ketiga ada include validasi login, yang keempat ada menginput obat masuk, terus yang kelima dapat melihat stok dan peringatan, terus yang keenam bisa menginput obat keluar, yang ketujuh bisa mengelola data obat, yang kedelapan melihat laporan, terus yang kesembilan bisa extend untuk mencetak laporan dan extend mengunduh laporan. Yang terakhir ada logout. Selanjutnya ada rancangan activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses dalam sebuah sistem, mulai dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan kegiatan, keputusan, dan aliran kerja secara jelas. Nah, selanjutnya ada kelebihan activity diagram, di mana kelebihannya itu pertama menjelaskan alur proses dengan jelas. Yang kedua mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga membantu menemukan langkah yang tidak efisien. Keempat cocok untuk menggambarkan proses bisnis. Nah, sementara kekurangan dari activity diagram ini adalah yang pertama tidak menunjukkan detail struktur sistem, yang kedua bisa menjadi rumit jika proses terlalu kompleks, terus yang ketiga kurang cocok untuk menjelaskan interaksi antar objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arif Bilam Syafa.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram bagian login. Diagram aktivitas login menunjukkan alur sederhana saat pengguna masuk ke sistem, mulai dari input data hingga proses validasi oleh sistem. Di sini kita ada staff klinik. Yang pertama, staff klinik akan membuka website persediaan barang klinik kampus, yang terus sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya, staf klinik memasukkan username dan password. Selanjutnya, sistem memvalidasi data dan jika salah, pengguna mengulang proses input dan jika benar masuk ke halaman utama. Selanjutnya, activity diagram bagian pencatatan obat keluar. Diagram aktivitas obat keluar menjelaskan alur saat pengguna mencatat obat yang diberikan kepada pasien. Staf klinik memilih stok keluar, lalu sistem menampilkan riwayat obat keluar, dan staf klinik memilih tambah. Lalu sistem menampilkan form stok keluar, staf isi form stok keluar, sistem mengecek stok, dan jika kurang tampil pesan stok tidak cukup. Activity diagram bagian kelola obat. Diagram ini menjelaskan alur saat pengguna mengelola CRUD daftar obat. Pertama, staf klinik memilih menu data obat. Yang kedua, staf klinik memilih aksi lihat atau tambah atau ubah atau hapus. Selanjutnya, jika lihat, maka sistem akan menampilkan daftar obat. Dan jika tambah, ubah, atau hapus, staf klinik mengisi atau memilih data, lalu klik simpan. Selanjutnya, sistem akan menyimpan perubahan ke database, lalu sistem menampilkan daftar obat terbaru. Selanjutnya, activity diagram bagian laporan. Diagram aktivitas laporan menjelaskan bagaimana pengguna menghasilkan dan melihat laporan stok obat di sistem. Pertama, staf klinik pilih menu laporan, tentukan jenis laporan dan periodenya. Yang kedua, staf klinik pilih lihat laporan. Selanjutnya, sistem akan menampilkan laporan sesuai pilihan. Staf klinik bisa pilih cetak atau download laporan. Sistem akan mencetak atau mendownload laporan. Selanjutnya, rancangan relationship diagram. Entity relationship diagram. Entity relationship diagram atau ERD adalah diagram yang menunjukkan struktur data dalam sebuah sistem, termasuk entitas atau objek, atribut atau data, dan relasi atau hubungan antar entitas. Tujuan ERD dibuat yang pertama adalah memvisualisasikan bagaimana data tersimpan dan saling berhubungan. Yang kedua, membantu merancang database yang terstruktur dan efisien. Yang ketiga, memastikan semua transaksi dan informasi penting tercatat dengan benar. Selanjutnya, ERD juga memiliki ini contoh ini diagram ERD-nya. Yang pertama, user adalah data staff klinik, obat isinya adalah data obat, tuh stok keluar adalah catatan obat yang keluar. Relasinya adalah user bisa mencatat banyak stok masuk dan stok keluar. Selanjutnya, satu obat bisa muncul di banyak stok masuk dan stok keluar. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang menunjukkan struktur sistem dengan menggambarkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antara kelas dalam sistem. Kelebihannya adalah pertama, menjelaskan struktur sistem secara jelas. Kedua, membantu memahami hubungan antar bagian sistem. Ketiga, mempermudah proses desain dan pengembangan. Yang terakhir, menjadi dasar pembuatan kode program.
Kekurangannya adalah tidak menjelaskan alur proses atau urutan kegiatan, bisa menjadi rumit pada sistem besar, dan membutuhkan pemahaman OOP untuk membaca dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela Prando. Oke, di sini ada diagram diagram kelas di sebelah kanan. Diagram kelas menggambarkan 4 entitas utama. Ada user, ada obat, ada stok masuk, dan stok keluar. Yang pertama, user dapat mencatat banyak transaksi obat masuk dan obat keluar. Obat terhubung ke banyak catatan stok masuk dan stok keluar. Stok masuk dan stok keluar menyimpan detail transaksi dan selalu terkait dengan user serta obat. Selanjutnya ada rancangan sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan bagaimana objek saling berinteraksi berdasarkan urutan waktu dan peran masing-masing objek. Diagram ini harus konsisten dengan use case dan class diagram agar alur respons sistem terlihat jelas dan detail. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, mendukung rekayasa maju dan mundur. Dan yang kedua, mudah dibuat karena alurnya jelas. Yang ketiga, akurat untuk menunjukkan alur pesan. Dan yang keempat, membantu mempermudah pemeliharaan sistem. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, diagram mudah menjadi rumit jika terlalu banyak lifeline. Yang kedua, perubahan urutan pesan bisa membuat pemahaman menjadi salah. Dan yang ketiga, beragam tipe pesan dapat menambah kompleksitas diagram. Selanjutnya ada sequence diagram untuk bagian login. Diagram sequence login ini menunjukkan alur ketika staf klinik memasukkan username dan password. Data dikirim ke CTRL login, lalu diteruskan ke user untuk divalidasi. Jika data salah, muncul pesan error. Jika benar, pengguna berhasil masuk dan halaman utama akan ditampilkan. Selanjutnya ada sequence diagram untuk bagian pencatatan obat masuk. Diagram sequence ini menunjukkan alur ketika staf menambahkan stok obat. Staf membuka menu stok masuk, memilih tambah, mengisi data obat, lalu sistem memproses dan menyimpan data, memperbarui stok obat, dan menampilkan pesan berhasil. Ada yang selanjutnya yaitu pencatatan obat keluar. Staf membuka menu stok keluar dan mengisi data obat yang akan dikeluarkan. Sistem mengecek apakah stok mencukupi. Jika stok kurang, muncul pesan error. Jika stok cukup, sistem menyimpan transaksi, mengurangi stok obat, lalu menampilkan pesan bahwa pencatatan berhasil. Dan selanjutnya yaitu sequence untuk bagian kelola data obat. Staf dapat melihat daftar obat, menambah obat baru, mengedit informasi obat, menghapus obat, dan menyimpan perubahan. Setiap aksi yang dipilih staf akan diproses oleh sistem. Kemudian, sistem memperbarui data obat di database, baik itu menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai perintah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Cindy. Ya, lalu selanjutnya sequence diagram laporan. Staf memilih jenis laporan yang ingin dibuat, misalnya laporan obat masuk, obat keluar, atau stok, serta periode waktunya. Sistem kemudian mengambil data sesuai pilihan tersebut dari database, menampilkan hasil laporan di layar, dan jika staf ingin mencetaknya, sistem akan menghasilkan file atau cetakan laporan. Kemudian, rancangan sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangannya, sistem belum menyediakan notifikasi otomatis ketika stok obat berada di bawah batas minimum. Kemudian, sistem belum terintegrasi dengan sistem pelayanan klinik atau pengadaan kampus.
Lalu yang ketiga, laporan masih bersifat tabel dan belum dilengkapi visualisasi grafik. Yang keempat, proses pencatatan obat keluar masih bergantung pada input manual staff. Lalu kelebihannya, struktur data sistem jelas dan terorganisir. Yang kedua, pencatatan stok obat masuk dan keluar terintegrasi dengan data obat. Yang ketiga, informasi stok dapat dipantau secara terkini. Yang terakhir, sistem mendukung pembuatan laporan persediaan obat. Kesimpulannya, rancangan sistem informasi persediaan obat klinik kampus sudah dibuat dengan alur dan struktur data yang jelas, serta dapat digunakan untuk mencatat obat masuk dan keluar secara terintegrasi. Namun, rancangan ini masih perlu dikembangkan, seperti penambahan peringatan stok minimum, tampilan laporan yang lebih informatif, dan integrasi dengan proses pelayanan klinik agar sistem dapat digunakan secara lebih optimal. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian kirimkan melalui komentar di bawah ini.